Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Rata Rangkuman Berita. Ya, kali ini kami akan merangkum berita-berita utama yang terjadi hari ini. Sudah ada 5 berita dan berikut yang pertama. Berita pertama, kita menyoroti kedatangan 34 TKA Cina ya. Seperti biasa ini datangnya malam-malam, dini hari begitu ya di Bandara Soekarno-Hatta. Dan menurut Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta, Romi Yudianto, ke-34 TKI Cina ini sudah memenuhi persyaratan ya, di mana mereka sudah memegang ITAS atau izin tinggal terbatas begitu. Dan ini sesuai dengan ketentuan atau persyaratan yang berlaku. Seperti kita ketahui pada tanggal 24 Juli 2021 kita sudah memberlakukan pembatasan kedatangan warga negara asing. Hanya ada 5 pengecualian yang dibolehkan datang, yaitu yang pertama orang asing yang memegang visa diplomatik dan dinas, kemudian pemegang izin tinggal diplomatik dan visa dinas, kemudian pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap, ini KITAS atau kitab ya. Kemudian yang keempat dengan tujuan kesehatan kemanusiaan, dan yang kelima alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Ya, hanya 5 ini ya yang diizinkan untuk datang, meskipun ini juga tetap menuai kontroversi ya, karena tetap memberikan celah atau ruang ya, terutama ini yang memegang KITAS dan kitab ini tetap menjadi celah begitu ya untuk masuknya warga negara asing. Di samping itu Romi Yudianto juga mengatakan bahwa ke-34 TKA Cina ini adalah pekerja di PSN atau Proyek Strategi Nasional. Tapi tidak dijelaskan juga oleh Pak Romi ini ya di Proyek Strategi Nasional apa. Tentu saja ini menuai sorotan, banyak yang berkomentar di medsos ya. Demikian juga para pengamat, ada Alvin Lee ini yang mempertanyakan begitu ya tentang KITAS atau ITAS yang dipunyai oleh para pekerja ini, karena memang tidak ada yang tahu ya, karena tidak ada yang melihat ya, benarkah mereka memiliki KITAS begitu ya. Karena ini menjadi sorotan. Kita tahu bahwa di tengah PPKM seperti ini, di mana segala aktivitas dibatasi, ini tentu saja sangat menjadi sensitif ya isu kedatangan TKA Cina ini. Lebih-lebih kita tahu bahwa COVID-19 ini virus corona tentunya kan sudah dikatakan tidak punya kaki. Mereka hanya bisa datang melalui pergerakan atau mobilitas orang. Kita tahu ketika Indonesia sibuk ya saat ini menghadapi varian Delta yang datangnya dari India, ini tak lepas dengan berita kekisruhan yang terjadi sekitar 24 April 2021 dulu ya, di mana diberitakan ada 117 warga India saat itu yang berhasil datang ke Indonesia juga melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan pesawat AirAsia, dan kembali Kepala Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Pak Romi Yudianto ini juga mengatakan bahwa 117 itu sudah memenuhi persyaratan kok katanya kan, bahwa mereka mempunyai KITAS dan kitab begitu lagi-lagi. Dan mereka sudah di screening, PCR, segala macam, karantina dan lain sebagainya. Namun nyatanya kemudian Menkes mengatakan bahwa 12 orang di antara 117 orang itu ternyata positif COVID. Dan kita tahu hasilnya saat ini kita tengah sibuk-sibuknya menghadapi varian Delta yang datangnya dari India ini. Nah, tentu saja berita-berita semacam ini menjadi berita yang membagongkan gitu kata orang sekarang. Nah, kini kita beralih ke rangkuman berita atau rata kedua. Ini kita menyoroti tentang beberapa akun medsos milik buzzer begitu ya, yang tiba-tiba hilang. Ini setidaknya ada Ade Armando, Denny Siregar, Ferdinand Hutahian, hingga Eko Kuntadi ini. Akunnya tiba-tiba tumbang begitu, lenyap. Nah, ini waktunya juga yang menarik, waktunya secara bersamaan hilangnya. Nah, ini menimbulkan berbagai komentar ya, antara lain dari Ferdinand Hutahian sendiri ya, ini saya kutip, menyatakan bahwa serangan terhadap akun Twitter saya dimulai sejak semakin ramai soal kelebihan bayar APBD DKI dan soal pengecatan pesawat presiden. Jadi dugaan saya, akun saya diserang dan direport secara massal oleh 2 kelompok tadi. Jadi ini maksudnya adalah kelompok yang tidak suka saya ungkap terus soal dugaan korupsi APBD DKI Jakarta, dan kelompok yang tidak suka saya
mendukung pengecatan pesawat presiden. Ya, ini kan kita tahu dua berita ini memang sedang menjadi sorotan ya. Yang pertama, kelebihan bayar APBD DKI ini sebenarnya sudah dijelaskan ya di berbagai media, demikian juga dari Pemprov DKI bahwa ini memang kerap terjadi di berbagai instansi dan juga bukan di Pemprov DKI saja ya, dan solusinya biasanya ini karena kesalahan administrasi dan biasanya langsung dikembalikan begitu kelebihan bayar. Tapi ini tampaknya terus bergulir, di samping juga soal pengecatan pesawat presiden ini yang memakan biaya 2M ya untuk mengecat pesawat menjadi merah putih ini. Tentunya ini menjadi sorotan karena di tengah-tengah pandemi orang-orang mungkin berharap aduh duitnya dibagi-bagi aja ya 2M itu daripada buat ngecat pesawat. Tapi di pihak lain mengatakan gitu aja diributkan. Nah, ini mungkin yang sering dibahas Ferdinand dan menduga itulah penyebab akunnya diblokir karena di-report massal begitu oleh kelompok-kelompok yang tidak suka dengan dirinya. Kemudian Ade Armando mengatakan akun Twitternya disuspend oleh pihak yang tidak menyukai mereka, begitu katanya. Ade mengatakan menyebut mereka ini sebagai teror cyber, teroris lagi nih, teror cyber yang ingin membungkam suara mereka ya. Selama ini kami kerap mengkritik kaum Islamis radikal dan kelompok anti NKRI serta para Jokowi haters. Mungkin itu sebabnya banyak yang report dan tidak suka begitu. Namun hal ini juga dikomentari oleh Wakil Ketua Umum Gerindra ya, Fadlizon, mengatakan bahwa ini seharusnya tidak usah disuspend menurutnya, karena ya biar saja masyarakat menilai dan melihat sendiri bagaimana cara berpikir mereka yang suka adu domba Islamofobia dan pribumifobia. Baru tahu saya ada pribumifobia. Yang pribumifobia kok orang pribumi juga, begitu aneh juga ya. Dan kemudian hal ini juga dikomentari oleh Rizal Ramli ya, yang diketahui memang sering berbeda pendapat dengan kelompok ini ya. Di Twitternya Rizal Ramli mengutweet, bahasa Inggris ini ya. Thanks Twitter for shutting down these accounts. They provoke racist reaction, promote disunity with their twisted fact and commentaries using vulgar language. Atau bahasa Indonesianya, mereka memicu reaksi rasis, perpecahan dan fakta yang diputarbalikkan dan komentar dengan bahasa vulgar. Samping itu, Ketua KNPI atau Komite Nasional Pemuda Indonesia ya, Haris Pertama ya, meminta polisi mengusut dugaan provokasi yang telah dilakukan oleh kelompok ini ya, Ade Armando, Denny Siregar, Ferdinand Hutahian dan Eko Kuntadi ini ya, dengan menjerat pasal UU ITE gitu ya. Karena dengan diblokirnya oleh Twitter ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk mengusut ya pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok ini, karena dianggap sudah kerap mengangkat isu SARA ini. Ini komentarnya Haris Pertama, saya kutip ya. Ibarat iblis yang selalu menginginkan perpecahan dan pertengkaran sesama anak manusia, terutama bangsa Indonesia. Ada saja yang dilakukan oleh mereka. Setiap tweet selalu merendahkan, selalu menghina dengan membawa unsur SARA. Jadi ini Haris Pertama berharap agar polisi mengusut juga, memproses secara hukum juga kelompok ini yang kerap membawa isu-isu SARA begitu ya, membuat perpecahan anak bangsa begitu katanya. Bagaimana kalau pendapat kalian sendiri dengan diblokirnya atau disuspendnya akun para buzzer ini ya? Sejauh ini sampai saat ini mereka setahu saya masih hilang ya ini medsosnya. Bahkan Ferdinand Hutahian mengatakan dia sudah membuat akun-akun baru tapi kembali disuspend begitu. Nah, ini bagaimana komentarnya ya, silahkan ditulis ya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya. Ya, berita ketiga kita menyoroti tentang nasib Habib Rizik Syihab ini yang sebelumnya pengacaranya mengatakan akan bebas katanya tanggal 8 Agustus. Kemudian ternyata tidak bebas tanggal 8 Agustus, kemudian kemungkinan hari ini ya akan dibebaskan. Tapi nyatanya kemudian Pengadilan Tinggi Jakarta mengeluarkan keputusan bahwa masa penahanan Habib Rizik ternyata diperpanjang 30 hari lagi. Padahal sebelumnya pengacara
HRS ini Aziz Yanuar mengatakan masa penahanan Habib Rizik untuk kasus pelanggaran prokes ya di Petamburan dan Megamendung itu sudah habis karena keputusan pengadilan negeri mengatakan divonis 8 bulan, kemudian mereka jaksa penuntut umum banding dan ternyata ditolak, jadi keputusannya tetap 8 bulan. Itu artinya masa penahanannya sudah habis, seharusnya Habib Rizik bebas. Tapi apa hendak dikata, ternyata begitu ya, ada lagi nih kasus lainnya. Jadi Habib Rizik tidak jadi bebas karena masa penahanan untuk kasus lain, untuk Petamburan dan Megamendung memang sudah seharusnya bebas. Tapi ini kemudian dikenakan masa penahanan kasus lain. Ingat masih ada kasus swab ya, bukan swab. Kasus swab di rumah sakit Umi begitu ya. Yang kemudian membuat ini masa penahanannya diperpanjang menjadi 30 hari lagi. Dan ini tentunya disayangkan. Kita tahu kasus rumah sakit Umi ini yang saat ini masih dibanding ya oleh tim pengacara, karena ini vonisnya yang paling berat. Kalau tentang prokes Petamburan dan Megamendung ini, Habib Rizik memang dianggap melanggar undang-undang kekarantinaan ya, meskipun saat ini kita kan tidak tengah karantina ya, kita PPKM ya. Tapi ini divonis 8 bulan penjara untuk yang Petamburan, dan untuk Megamendung divonis denda saja ya 20 juta. Tapi untuk kasus yang swab ini, rumah sakit Umi ini, vonisnya 4 tahun penjara. Ini sama dengan Pinangki begitu ya, kasus Pinangki. Nah, ini yang menjadi sorotan karena di kasus rumah sakit Umi ini ya, Habib Rizik dianggap melakukan kebohongan begitu ya. Aduh, apalagi yang bohong 2T, atau jangan sebut lagi yang 11T ya. Jadi ini bohong gara-gara apa? Gara-gara Habib Rizik mengatakan sehat-sehat saja, padahal hasil antigennya waktu itu positif. Habib Rizik saat itu belum tahu hasil PCR-nya, tapi sudah mengakibatkan divonis 4 tahun penjara, dan ini masih banding. Jadi sebenarnya belum ada kekuatan hukum tetap begitu ya. Namun ini memang polisi berhak melakukan penahanan ya berdasarkan pertimbangannya sendiri begitu ya. Meskipun ini menurut pengacara Habib Rizik tidak ada alasan Habib Rizik ditahan, karena tidak akan menghilangkan barang bukti, karena barang buktinya itu sudah di pengadilan semua. Tapi ya ini memang sudah pertimbangan pihak kepolisian sehingga harus ditahan lagi untuk kasus swab antigen ini ya di rumah sakit Umi. Ya, kita sampai ke berita keempat. Hari ini ada 5 berita ya. Nah, berita keempat ini kita menyoroti tentang Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang mengumumkan bahwa pemerintah Arab Saudi akan meningkatkan kapasitas jamaah umroh hingga 2 juta jamaah. Tapi ini dilakukan secara bertahap. Seperti kita ketahui saat ini Kementerian Arab Saudi hanya memberikan kuota 60.000. Nah, ini yang akan ditingkatkan hingga menjadi 2 juta jamaah. Tentunya ini kabar baik ya, meskipun masih banyak syarat-syaratnya tentunya ya untuk menghindari penyebaran virus. Untuk itu pemerintahan Arab Saudi sudah menyiapkan segala sarana dan prasarananya, mulai diatur bagaimana cara tawaf, keluar, masuk, maupun ketika sa'i di Safa dan Marwah diatur agar tidak menimbulkan kerumunan terlalu dekat begitu ya. Semuanya sudah diatur dan harus memenuhi syarat, yaitu harus vaksin dan tentunya karantina dan PCR pastinya. Nah, bagaimana dengan jamaah Indonesia? Sayangnya memang vaksin Sinovac ya, atau vaksin yang dari Cina ini memang belum diakui ya, atau belum diterima, belum disetujui oleh pemerintahan Arab Saudi. Jadi ini syarat-syaratnya seperti ini. Yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi, sudah divaksin dengan Pfizer, ini yang disetujui, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson ya. Jika jamaah belum divaksin dengan vaksin tersebut, misalnya jamaah Indonesia ya, Sinovac, maka akan diberikan booster dengan vaksin-vaksin tadi, akan disuntik vaksin lagi. Kemudian tentunya akan dikarantina dan
persyaratan-persyaratan lainnya. Jadi, namun demikian tetap disarankan ya di pemerintah Indonesia agar ditunda dulu umrohnya, mengingat di Indonesia masih sangat tinggi kasusnya, agar sampai mereda dulu begitu ya. Tapi jika memang ingin sudah rindu begitu ya ke tanah suci, ya tentunya ini bisa dilakukan karena ini saat ini sudah dibuka dengan persyaratan-persyaratan tadi. Ya, ini berita kelima, berita terakhir tentang Harun Masiku. Ini KPK mengantongi informasi bahwa Harun Masiku yang buron saat ini tengah berada di luar negeri. Ya, saya ini agak-agak trauma dengan yang mengantongi. Ini bener dikantongi, bener nggak? Nanti kayak yang itu tuh mengantongi apa itu. Nah, menindaklanjuti hal tersebut, KPK mengatakan sudah mengajukan red notice atas nama Harun Masiku kepada Interpol. Dengan diterbitkannya red notice ini, maka Harun Masiku terdaftar dalam list sebagai buronan internasional. Dan KPK juga meminta bantuan dari negara-negara tetangga. Namun ini kembali menjadi heboh, menjadi sorotan ya, karena ternyata setelah dicek begitu ya, tidak ada nama Harun dan foto Harun Masiku di situs resmi Interpol. Nah, ini menjadi sorotan juga. Loh, katanya tadi kan sudah diminta, sudah didaftarkan ya, kok tidak ada. Namun KPK sudah memberi penjelasan tentang hal ini, yaitu melalui jubir KPK ya, PLT Ali Fikri. Ya, saat ini pihaknya tengah terus berkoordinasi dengan Interpol perihal tentang tidak adanya nama Harun Masiku ini. Namun tapi sebenarnya nama Harun Masiku itu ada di list Interpol, tapi memang tidak dipublikasikan atau hanya bisa diakses oleh internal Interpol dan para penegak hukum terkait saja. Kenapa? Karena yang meminta Harun Masiku ini dimasukkan ke red notice ini hanya dari Indonesia tapi tidak dari negara lain. Kalau ada permintaan dari negara lain baru bisa ada di list atau terdaftar di red notice. Tapi sebenarnya ada dan tidak mempengaruhi pencarian. Begitu kata KPK. Ya, itu saja tadi rangkuman berita atau rata episode kali ini. Saya Rahma Sarita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.